Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Pernah nggak sih kita pegang uang 20.000 tapi nggak benar-benar memperhatikan siapa tokoh yang ada di dalamnya? Padahal orang yang wajahnya tercetak di sana bukan orang biasa. Mereka adalah sosok yang punya peran besar dalam sejarah Indonesia. Hari ini kami akan membahas biografi tokoh yang ada di uang 20.000 rupiah, yaitu Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulani atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulani. Sebelumnya perkenalkan, saya Karissa Devina Aurelia dari absen 9. Saya Fania Widya Purwinda dari nomor absen 33. Saya Latif Fatikan Naim Nasyiro nomor absen 17. Saya Eropan Syakrata Ayan dari absen 1. Saya Nadine Jenasa Putra absen 25. Yang pertama kita akan mencari tahu tentang latar belakang dan keluarga dari Sam Ratulani. Sam Ratulani lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara, yang saat itu adalah bagian dari Hindia Belanda. Nama lengkapnya adalah Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulani, yang seringkali disingkat sebagai GSSJ Ratulani, yang merupakan kombinasi nama dari leluhur Saul dan Jacob dari kakeknya, serta Samuel sebagai nama kejayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keluarga dan kehidupan pribadi Sam Ratulani. Nah, seperti yang dibilang Arvin dari awal, Sam Ratulani berasal dari keluarga Minahasa yang terhormat. Dia memiliki seorang ayah yang bernama Josias Ratulani, seorang guru di Hofden School atau sekolah raja di Tondano. Ayahnya juga pernah mendapatkan pelatihan guru di Haarlem, Belanda sekitar tahun 1880. Ibunya bernama Augustina Gerungan, yang merupakan putri dari Jacob Gerungan, seorang mayor atau kepala distrik Tondano Taulia. Sam Ratulani merupakan anak tunggal laki-laki dari 3 bersaudara dan memiliki 2 kakak perempuan. Kakak pertamanya bernama Wulan Kayas Rachel Wilhelmina Maria Ratulani, yang dikenal sebagai wanita Indonesia pertama yang lulus ujian Clam Entrance pada tahun 1898 dengan nilai lebih tinggi dari laki-laki. Kakak keduanya bernama Wulan Rachel Wilhelmina Maria Ratulani, yang menjadi wanita Indonesia pertama menerima sertifikat dasar Fulbright untuk pendidikan di Belanda pada tahun 1912. Keluarga Sam Ratulani termasuk golongan aristokrat Minahasa yang kaya dan berpengaruh. Karena itu, ia dibesarkan dalam lingkungan yang sangat menghargai pendidikan, ilmu pengetahuan, serta nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan pribadinya, Sam Ratulani menikah 2 kali dan memiliki 5 orang anak. Istri pertamanya adalah Emily Susanne Houtman yang merupakan warga negara Belanda. Mereka menikah namun kemudian bercerai pada tahun 1926. Dari pernikahan ini mereka memiliki 2 anak, yaitu Caroline Joyce Albert atau Audrey Ratulani dan Emilia Agustina atau Jus Ratulani. Kemudian pada tahun 1928, Sam Ratulani menikah dengan Maria Katrina Josephine atau Saint Tambayok. Dari pernikahan ini mereka memiliki 3 anak, yaitu Milia Maria Matulanda atau Mili Ratulani, Everdina Agustina atau Lani Ratulani, serta Wularinga Manamira atau Uki Ratulani. Keluarga besarnya juga memiliki beberapa tokoh terkenal, seperti keponakannya yang merupakan aktris Rima Melati, serta menantunya Brigjen TNI Luki Ichwan Anwar dan Irjen Pol Sujoko. Lalu, bagaimana sih seorang anak dari Sulawesi bisa menempuh perjalanan pendidikan yang begitu jauh hingga akhirnya meraih gelar dokter di Eropa? Mari kita lihat bagaimana perjalanan pendidikan Sam Ratulani dari sekolah di Tondano hingga akhirnya belajar di berbagai negara di Eropa. Yang pertama, Sam Ratulani ini menunjukkan kecerdasan sejak kecil dan menempuh pendidikan berjenjang tinggi, bahkan hingga meraih gelar doktor di Eropa, jarang bagi pribumi saat itu. Yang pertama, ia bersekolah di sekolah dasar Europe's Leisure School atau ILS di Tondano. Lalu ia melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan Hofden School, setingkat sekolah
Praja atau SMA awal di Tondano. Kemudian pada tahun 1904 berangkat ke Batavia, Jakarta dengan beasiswa ke Sekolah Pendidikan Dr. Hindia Sofia, tetapi beralih ke Koningen Wilhelmina School, Sekolah Teknik Menengah jurusan Mesin, lulus pada tahun 1908. Lalu yang melanjutkan pada tahun 1911 hingga 1913 studi di Amsterdam, Belanda, memperoleh sertifikat mengajar matematika untuk tingkat menengah atau Middelbare Wiskunde en Bouwkunst di Vrije Universiteit van Amsterdam. Lalu pada tahun 1919 ia melanjutkan studi di Universitas Zurich, Swiss dan meraih gelar doktor Dernato Filosofi atau dokter Phil dalam bidang ilmu pasti dan ilmu alam, fisika dan matematika. Pendidikannya di Eropa membuat terpapar ide-ide nasionalisme dan anti-kolonialisme. Setelah mendengar pendidikan dari Samratulangi, kita akan melanjutkan karir dan pekerjaannya dia selama dia hidup. Nah, awal karir dari Samratulangi adalah ia bekerja di konstruksi rel kereta api Priangan, Jawa Barat, tetapi ia keluar karena diskriminasi upah terhadap pribumi. Lalu pada tahun 1919 sampai 1922, ia mengajar matematika dan sains di Princess Juliana School, Yogyakarta. Lalu pada 1920-an, ia mendirikan perusahaan asuransi pertama yang menggunakan kata Indonesia dalam dokumen resmi. Nama perusahaannya itu adalah Asuransi Matsapit Indonesia di Bandung. Nah, lalu pada tahun 1924 sampai 1927, dia menjadi sekretaris Minahasa Raat atau Badan Perwakilan Daerah Minahasa di Manado. Ia berhasil menghapus kerja paksa, membuka transmigrasi dan mendirikan yayasan pendidikan. Lalu pada 1927 dia menjadi pendiri Persatuan Minahasa atau bisa disebut Partai Sipil untuk Solidaritas Nasional. Lalu pada 1927 hingga 1937 dia menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda mewakili Minahasa. Ia bergabung ke fraksi kebangsaan sponsor petisi Sutarjo sebagai usulan kemerdekaan bertahap. Lalu pada 1932 dia menjadi pendiri Persatuan Cendekiawan Indonesia. Pada 1933 dia terlibat dalam pendirian Kerapatan Gereja Protestan Minahasa atau biasa disingkat KGPM. Lalu selanjutnya dia menjadi seorang jurnalis, editor nasional komentaris yang menulis buku Indonesia in the Pacific 1937 yang memperingatkan ancaman Jepang. Lalu selanjutnya pada 1942 hingga 1945 dia menjadi penasihat pemerintah militer Jepang di Makassar serta mendirikan organisasi Saudara untuk Nasionalisme Sulawesi. Dan ketika pasca kemerdekaan, ia menjadi gubernur Sulawesi pertama. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang perjuangan kemerdekaan serta prestasi beliau semasa hidupnya. Yang pertama, beliau itu merupakan ketua Perhimpunan Indonesia di Amsterdam. Nah, yang menyebabkan beliau itu semasa jabatannya, dia itu bertemu dengan tokoh-tokoh yang terkenal seperti Ernest Dewi Steger, Cipta Mangunkusumo dan juga Ki Hajar Dewantara. Lalu beliau juga mendukung Sarekat Islam dan Budi Utomo melalui tulisan serta pemikirannya. Beliau juga merupakan anggota PPKI yang mewakili daerah beliau yakni di Sulawesi. Beliau juga hadir dalam sidang pengesahan UUD dan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sebagai gubernur, beliau juga menegakkan kedaulatan RI di Sulawesi. Namun beliau sempat ditangkap Belanda pada tahun 1946 dan diasingkan ke Pulau Serui di Papua Barat. Selanjutnya, beliau kembali menjadi penasehat pemerintah. Beliau juga ikut berkontribusi dalam menandatangani Manifest Ratulangi pada tahun 1948 untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia. Beliau sempat ditangkap lagi pada agresi militer II dan menjadi tahanan rumah karena beliau sakit. Filosofi beliau yang terkenal yakni Sito Timo Tumouto yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lainnya. Nah, nilai ini sangat benar-benar menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, serta saling menghormati. Penghargaan beliau yakni Pahlawan Nasional Indonesia. Lalu ada tanda jasa lain seperti Bintang Gerilya, Bintang Mahaputra Adi Pradana, serta Satya Lancana.
Nama beliau juga diabadikan di Universitas Samratulangi di Manado, Bandara Samratulangi, serta Jalan Samratulangi di berbagai kota, dan uang pecahan kertas Rp20.000. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih.